Salam anak-anak. Kita akan belajar agama Kristen. Anak-anak silakan membuka buku halaman 47. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita di PB yang keempat, pembelajaran 4 tentang Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Anak-anak bisa baca cerita ini di dalam Amos 1 ayatnya yang kelima. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada. Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dimanapun berada. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk siapapun ya Tuhan. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak, tujuan pembelajaran kita adalah memahami keterbatasan sebagai manusia. Yang pertama, dan yang kedua, menyadari bahwa dirinya berharga dan dipakai oleh Tuhan. Kita ini istimewa ya. Jadi anak-anak, manusia diciptakan unik. Ya. Apa artinya unik anak-anak? Kita unik artinya tidak sama, ya. Beragam, berbeda secara jasmani maupun rohani. Itu juga talenta yang diberikan oleh Tuhan berbeda-beda. Untuk mengembangkan talentanya, manusia perlu menggali dan mengasah agar talenta yang diberikan Tuhan menjadi ciri dan keistimewaan manusia. Talenta akan sangat bermanfaat untuk manusia bekerja. Talenta adalah karunia atau kemampuan atau bakat yang dimiliki manusia sejak lahir. Ya, kita akan belajar juga, anak-anak, tentang talenta Amos. Apa talenta Amos? Ya, kita akan belajar bagaimana Amos sebenarnya adalah orang biasa. Dia orang biasa. Ia berasal dari desa Tekoa di Yehuda yang terletak di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya beternak kambing domba dan pemungut buah arah hutan. Tetapi yang luar biasanya anak-anak, dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika Usia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam menjadi raja Israel, Amos artinya penanggung jawab beban. Ya, Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak. Kadang-kadang kita juga takut berbicara di depan orang banyak. Tetapi Amos bukan seorang ahli pidato. Namun, apa yang terjadi? Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Ya, anak-anaknya. Nah, kita juga akan menonton video Nabi Amos. Ya, nanti anak-anak coba klik link yang Mission berikan ini. Kita nonton bagaimana Amos berjuang untuk mengatakan hal kebaikan bagi bangsa umat kepunyaan Tuhan. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan. Umat akan diusir. Para pemimpin akan hancur. Kenapa? Nah, anak-anak, Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan beberapa teguran Amos kepada orang Israel, yaitu penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras, wanita-wanita Samaria yang menumpukan kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Jadi, kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Atas peringatan Amos, imam di Babel tidak suka mendengarnya. Ia adalah Amasya. Ia bahkan menyuruh Amos pergi, namun tentangan ini tidak membuat Amos mundur. Ya, jadi anak-anak,
Miss Yuyun dapat simpulkan bahwa kita tidak boleh memandang rendah orang-orang sederhana. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Ya, setiap orang memiliki talenta yang dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang mempunyai diri kita berharga di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama seperti Amos, meskipun bukan orang hebat dan terkenal, tetapi dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Ya anak-anak ya, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Saya berharap kalian tetap berada dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, menjadi anak-anak yang mau belajar dengan baik dan menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan